Halo Brosis, hari ini Leora mau ngajak Brosis main ke salah satu speed shop yang paling keren di BSD. Namanya One Tree Motoshop. Halo, Halo Leora. Om Benny. Udah sampai. Iya. Nah Brosis, ini namanya Halo, Om Benny. Benny. Om Benny ini adalah owner dari One Tree Motoshop. Salam kenal, salam Iya. kenal. Om Benny gimana? Kabarnya sehat kan? Sehat. Sehat. Ya lagi gawe aja lah ya. Nah, Leora, ini workshop kita nih. Kita gitu. jadi lantai 1 ini workshop. Ya. Ada 6 pit bay. Ya. Sekarang kebetulan lagi dikerjain banyak motor Wow. customer ya. Tuh. Jadi ini pit bay kita, lantai 1 untuk kerjain motor, pasang parts dan problem solving. Nah, cuma di sini panas, nggak cocok buat kamu. Kita masuk ke dalam aja. Oke, Jalan. yuk. Nah, Boleh? ya. Oh gitu ya, tempatnya adem, enak ya di sini Om Ben. Ya, jadi ini lantai 1 kita, Betul. showroom. Ya. Di sini nanti kalau ada customer mau nunggu, boleh duduk-duduk sini, Oke. bisa nonton, bisa apa, part-part kita pajang. Lengkap ya Om Ben ya, semuanya terpajang semua. Jadi kalau mau cari apa-apa, anak motor gampang banget kemarin ya Om Ben Kita ya. berusaha lengkapin. Ini kebetulan 2 unit pribadi saya, Wow, tapi keren buat display banget. juga. Selain lantai Dipajang 1, ya? kita ada lantai 2 juga. Oke, kita ke lantai 2 boleh kita Om Ben naik ya. Gotta make that bullshit. Om Ben, di sini jual busi motor DX juga ya? Iya dong. Ini busi terbaru dari NGK dan emang dicari-cari. Wah, keren banget. Busi ini teknologinya tinggi. Tapi daripada kita jelasin sini, sambil duduk ya. Yuk, boleh Yuk, dong. KW yuk. Nah, Om Ben, lanjut dong, jelasin dong Om Ben tentang sedikit dari busi Moto DX sendiri. Nah, tapi gini nih, sebenarnya gue mau bicara dikit nih. Jadi, busi itu adalah perangkat yang biasanya anak motor tuh justru paling remehin. Tuh. Lupa gitu. Dia pikir ini cuma alat pemantik api, yang penting motornya jalan, ya sudah. Padahal sebenarnya enggak. Berdasarkan pengalaman dan saya testing sendiri, busi memang macam-macam. Ada busi untuk harian, ada busi untuk racing. Yang harian pun juga ada yang performanya ngejar value rendah, ada yang cari performa tinggi. Kita di sini, One Tree Motoshop, memang concernnya adalah quality. Tapi kita juga butuh durability. Tuh. Tes ini busi paling tepat. Oh. Jadi NGK Moto DX ini baru banget, dan dia emang fiturnya itu sangat canggih. Jadi keunggulannya sebenarnya 2. Ini busi, dia punya grounding elektroda, yang ini nih yang nongol, itu bentuknya D-shape. Oke. Jadi kalau misalnya kalian lu lihat di sini tuh bentuknya D, Di. Ya, Kelihatan ya? betul, benar-benar di. bentuknya D. Nah, Ya. ini adalah hal kecil yang menjadi atensi khusus dari R&D-nya NGK, menciptakan mixture udara dan gas di dalam itu turbulensinya baik, terpusatnya baik, sehingga ledakan explode dari pembakaran sangat baik. Nah, ini yang kadang orang kan nggak pikirin ya, tapi betul. NGK pikirin. Nah, itu NGK makanya menjadi pilihan kita. Selain itu juga yang menjadi komponen utama selama ini elektrodanya yang bagian tengah ini. Ya, Kalau biasanya orang pasti tahu biasanya, oh busi racing iridium. benar. Nah itu sebenarnya mereka salah kaprah. Busi, elektroda, kalau misalnya bahan ini memang logam mulia punya hasil api yang lebih baik. Tapi iridium juga punya kelemahan. Gitu. Di NGK DX ini, dia bahannya mixture 2 logam mulia, Oh, ya. iridium dan ruthenium. Ini yang bikin sebenarnya busi ini kualitas
benar-benar yang dipakai racing banget, yang butuh api besar, tapi juga durable. Emang ini jadi jawaban sih ya. Tuh. Kemajuan teknologi, kebutuhan tinggi, akhirnya terjawab sama NGK ini, gitu. Wah, Om Ben udah ngerti banget ya tentang iya dong. busi, udah paham banget ya. Iya, ya kan kita di sini ada workshop, kita juga jualan barang, tentu harus ngerti. Karena emang saya juga passion sih bidangnya. Dan saya ini orang idealis, jadi cari busi, apa yang mau saya jual, juga saya harus tahu benar dan harus bagus. Oh gitu, Om Ben. Nah, Om Ben, mengenai dari busi NGX Moto DX ini, Ya, kan udah bagus nih Om Ben. Dia sudah sesuai dengan performa dan durability. yes. Ini sesuai dengan harapan Om Ben belum sih? So far, menurut saya busi ini udah menjadi top line-nya kita sih ya. Karena gimana pun dari brandnya NGK, ini kepercayaan saya dari dulu. Dari motor, mobil saya selalu pakai NGK. Udah gitu, dengan line up yang baru ini mengisi gap yang dulu kita inginkan. Di mana punya busi yang berperforma sangat amat baik, tapi nggak takut mati mendadak. Karena kalau busi racing tuh biasanya bisa cepet pakainya bentar gitu. Nah ini tuh bisa performa kayak busi racing, tapi dipakai harian, jarak tempuh jauh, aman. Nah ini udah ya jawaban atas Pokoknya harapan saat ini. bener, pokoknya sama udah ini. lengkapin semuanya ya Om Ben ya? Udah. Wah, Om Ben, Leora jadi penasaran. Mm-mm. Gimana sih Om Ben cara ganti atau pasang busi yang benar dan baik? Cara pasang busi sebenarnya simple. Nah, tadi ada Bro Dani nih, Ya. dari komunitas R25, Tuh. lagi service di bawah. Ya. Kayaknya dia mau ganti busi DX, sekalian aja ya ke bawah ya. Yuk, Saya kasih lihat kita ya. lihat ya, yuk. Oke. Duluan. Oke. Oke, Ini jadi jadinya. nah ini motornya Bro Dani. Ya, Ini akan kita ganti businya pakai NGK DX. oke. Tentu yang pertama mau ganti busi paling utama nih. Tuh. Jangan kondisi lagi mesin panas. Oh. Itu penting, itu Jadi penting. harus dingin ya kalau ya? Kondisi mesin dingin, udah cool down. Ya habis itu buka, kalau kebetulan kalau di motor R25 ini kan harus buka beberapa perangkat. Pastikan aksesnya juga harus bebas. Jadi Benar. tangkinya dibuka, dibantu tadi sama Mas Fajar. Nah ini udah bisa akses busi. Nah, sekarang businya mau dibuka. Nah Bisa untuk lihat ya. ganti busi yang mau kita pakai Wow. NGK Moto DX. Pasti dong. Tipenya yang CR9 EDX S. Oke. Jadi kalau pakai busi juga, makanya tadi kita ngomong kan, ini penting, harus spek sesuai dengan motornya. Benar. Kemudian cara pasangnya juga ada hal yang harus diperhatikan nih. Ini lagi kita buka yang lamanya. Oh, itu yang lama udah dibuka ya, Iya. Om Ben ya. Nah, thank you Mas Fajar. Jadi kalau Gimana, busi Ben? lama pun Iya. itu juga kita harus perhatikan. Perhatikan dalam arti teknisi punya kebiasaan untuk pasti memperhatikan kondisi dari elektroda, mengenai umur dari busi, Iya, dan juga benar. apakah pembakarannya baik atau enggak. Kalau yang kayak Betul. gini kan gini, nah hitam sekali Hitam, karbonnya. hitam, iya, Nah benar. berarti antara fuel managementnya harus diatur ulang atau memang businya udah nggak bagus. Benar banget. Tapi ya kita lempar saja ya. Yuk, wih. Ganti pakai Wah, NGK. Ganti dong yang baru. Oke, yuk. Oke. Nah, Nah, gimana? ini Om Ben? ada hal yang harus diperhatikan juga. Busi itu di dalam box ada protektornya. Tuh. Jadi gap di elektroda ini dari pabrik sudah ditentukan. Ya. Kalau dalam kondisi baru, packagingnya baik, jadi dipastikan, kadang suka ya ada bengkel ya Jar ya, diketok-ketok lagi, dirapetin, dilonggarin, nah itu Dua kali deh jangan. pokoknya deh Om Ben ya. Iya, udah. Heeh. NGK udah nggak mungkin salah. Iya dong. Tinggal pasang, hati-hati ujungnya jangan sampai jatuh. Betul. Sekarang mau dipasang. Benar. Nah, untuk pemasangan busi awalnya dimasukin, dikencengin pakai tangan. Pakai tangan ya, Om ya. Pakai tangan aja Iya. sampai maksimumnya tangan untuk kencengin. Tuh. Dan Oke. juga nggak basah juga ya Om Ben ya. Ya, dratnya juga jangan dikasih oli, jangan dikasih pelicin yang lain. Pokoknya, ya makanya ini kan kita bicara tentang drat, kondisi mesin harus dingin, Ya. dan juga dratnya harus benar-benar bersih Biar lebih bagus dan juga kering. hasilnya ya Om Iya, Ben ya. kencenginnya harus pas, semua Tuh. sesuai. Ya. Karena nanti kan mesin panas ada muai susut. Hah? Nah, ini ada pemuaian.
Tuh. Jadi supaya nggak bermasalah, ini harus dilakukan dengan benar. Oh gitu ya Om Iya. Ben ya. Nah, teknik pengencangannya Iya. ada 2 cara sebenarnya. Nah, apa tuh caranya? Satu, dikencengin pakai manual berapa derajat ngencenginnya setelah tadi dikencengin pakai tangan atau pakai momen torsi. Ini kebetulan businya 2, jadi satu akan kita peragakan pakai biasa. Yang biasa aja. Di dalam box ya. Nah, di boxnya sini, NGK selalu kasih panduan untuk seberapa harus tightening businya. Tuh. Nah, kalau di sini bahasa Jepang, kebetulan saya bisa baca, enggak sih pakai Google Translate. Bisa aja Om Ini Ben. kencengin manualnya sebesar 60 derajat setelah busi sudah kencang. Baik. Jadi kalau nggak punya torsi meter, ya udah secara manual. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Kalau 60 derajat. Jadi Berarti ini sekarang 60 derajat ya Om Ben ya? ya 60 derajat. Oke. Oke. Dah. Boleh pakai busur atau biasanya teknisi kalau udah biasa sih udah. Udah hatam lah ya Om Udah. Ben ya. Iya. Betul. Atau cara kedua, Cara keduanya gimana Om Ben? busi yang sebelahnya akan kita ganti dan kita kencenginnya pakai torsi, kunci Pakai torsi. Oke, pakai. Ini kan juga hal-hal detail yang kadang customernya di dalam ya kan nggak tahu. Benar. Tapi kan ya kita sebagai bengkel dan teknisi punya kewajiban Benar. untuk memastikan semua kendaraan itu dalam kondisi yang terbaik. Gitu. Iya Om Ben. Nah, ini adalah kunci torsi. Torsinya. Kunci torsinya sudah diset di 12 Nm Oke. sesuai dengan panduan dari yang tertera di box NGK-DX. Sekarang mau dipasang. Lengkap banget ya Om Ben ya? Harus lengkap dong. Bener ya, bener bagus banget. Oke, that's it. Ya. Sudah kencang. Oh, keren ya. Nah, Oke Om Ben. selesai terpasang keduanya, ya tinggal nanti balik lagi rutinnya kayak sebelumnya. Kop busi dipasang kembali, Ya. nanti tangki dipasang kembali, habis itu kita tes nyala. Gitu. Oh gitu. Lengkap banget ya Om Ben ya, penerangannya Iya. bener-bener keren banget untuk Jadi- memasang busi dengan baik dan Sekarang Leora bisa ganti busi sendiri? kayaknya masih kurang jago. Harus Udah. ke One Tree Ke One Motorshop. Tree Motorshop aja. Oke. Nah, tangki udah pasang nih. Wah, udah jadi dong Om Ben. Udah, mau dites? Yuk, Nyala? bisa tes nyalain ya Om Ben ya? Iya, pakai busi bagus, nyalanya juga cesplem. Wow, Kita keren buktikan dong. nih, kita buktikan nih. Coba. Wow, akhirnya bisa nyala juga ya Om Ben. Nah, dan respon gasnya bagus. Bener banget. Lagi. Nah, Ya. kita nggak bisa bicara di sini nih. Kita masuk aja ya. Oh iya Om Ben, tadi Yes. kan kita udah sama-sama lihat ya Oke. cara pasang busi yang benar. Kira-kira ada hal yang diperhatikan lagi nggak sih Om Ben untuk pasang busi yang baik lagi dan ada tipsnya nggak sih Om Ben? Ada sebenarnya. Apa Banyak tuh? yang pengen gue sampaikan tentang pemasangan busi, penggantian busi ini. Jadi Oke. saya rasa ini juga bisa jadi info buat yang brosis semua yang memang perlu tahu yang punya kendaraan, sayang kendaraannya nih. Pertama, kalau pilih busi sesuaikan dengan spek kendaraan. Oke. Spek yang saya maksud bukan hanya kadang soalnya ada nih kita menemukan beberapa yang pasang busi yang penting dratnya bisa masuk, panjang pendeknya salah dipaksakan. Itu tidak nyambung boleh. dong, Iya, bahaya. Bisa rusak engine-nya. Ada Betul. juga yang mungkin fisiknya sama tapi spek secara material dan lain-lain itu nggak sesuai. Betul. Nah, jadi kalau misalnya bisa ganti sendiri, cari businya yang benar, bisa lihat di manual. Biasanya manual book kendaraan juga pasti ada tipe busi yang harus digunakan, atau bisa juga nih browsing di website NGK. Di situ ada part finder, jadi jangan sampai salah busi. Betul. Nah, jangan salah sambung busi, jangan lupa gapnya harus sesuai. Habis itu juga kondisinya baru, jangan sampai kena busi palsu. Oh gitu. Ya, terus ada lagi? Ada, yang kayak Ada. tadi kita lakuin itu bahwa saya juga mendengar banyak orang saat masang busi suka kasih oli atau cairan lain supaya masangnya gampang katanya. Dan itu sebenarnya nggak boleh dan bahkan di
dusnya packaging NGK udah ditulis nih, tidak boleh pakai oli gitu. Jadi itu akan bisa mengakibatkan hal fatal nanti ke engine-nya. Nah, yang ketiga dan terakhir nih, bahwa busi itu sebenarnya kalau dipakai dia mengalami degradasi. Karena kan ini mantik api terus ya. Jadi lakukan penggantian busi minimal sesuai dengan panduan manual book deh. Jadi di kendaraan masing-masing kan di manual booknya ada tuh. Busi harus diganti setiap setelah jalan berapa kilometer. Nah, itu harus diperhatikan tuh. Karena kalau busi kita pakai terus-menerus, walaupun dia belum mati, tapi performanya udah turun sekali. Dan berakibat pada pembakarannya juga udah nggak bakalan sebagus itu. Ujung-ujungnya sebenarnya safety sih. Supaya engine-nya juga tetap sehat, di jalan juga kalau dia lagi ada keramaian tiba-tiba mogok di tengah jalan kan amsyong juga ya. Jadi aman ya ombennya semuanya. Demi keamanan, kenyamanan, biar enak, ya gantinya harus teratur. Oh gitu Om Ben. Jadi Leora paham nih caranya nih. Nah buat brosis udah paham juga kan? Nah untuk brosis yang mau ganti busi Moto DX bisa langsung main ke tempat One Tree Motoshop. Oh iya untuk brosis yang belum subscribe YouTube-nya NGK Busi, langsung subscribe sekarang juga ya. Terus yang mau komen, bisa langsung tulis di komentar yang sudah tersedia. Oke brosis, terima kasih ya brosis sudah mengikuti dan nonton kita dari tadi. Dan tentunya kita sampai ketemu lagi di lain waktu. NGK memang juaranya. Ikut dong Om Ben, yuk kompak aja kompak. Harus ya? Harus dong. NGK memang juaranya.